Rabbil Alamin Waladhi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allah Ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kullu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Ibu bapak masyarakat muslimin jamaah salat subuh yang kami hormati dan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berkenan Allah di pagi hari ini kita masih diperkenankan sehat walafiat. Alhamdulillah kita diperkenankan Allah masih bisa bertemu dengan Ramadan tahun ini dalam keadaan yang sangat baik. Setelah 2 tahun barangkali kita off kegiatan kumpul seperti ini. Namun alhamdulillah kita semuanya sudah vaksin 3 kali insyaallah, sehingga kemudian kekebalan tubuh kita kuat, sehingga kemudian virus corona tidak bisa kita. Dan alhamdulillah kemudian efektif mengurangi jumlah kasus tambahan setiap hari. Kami baca kemarin tambahan kasus 37 dengan konsisten turun dan segera musnah dari muka bumi ini. Yang kedua, semoga salawat dan salam senantiasa melimpahkan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga Allah limpahkan pula kepada keluarga beliau, juga sahabat beliau, para tabi'in, para alim ulama, dan semoga terlimpah pula kepada kita sekalian yang hadir di kesempatan di pagi hari ini. Ibu bapak yang kami hormati dan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di pagi hari ini kita akan membahas khusus mengenai titik kritis berharap pada kosmetika dan obat. Materi ini diminta oleh panitia atau pengurus karena kita semuanya menggunakan kosmetik, betul nih. Bapak-bapak juga pakai kosmetik ya? Adakah yang tidak pernah pakai kosmetik? Angkat tangan. Ada. Bapak-bapak yang tidak pernah pakai kosmetik ada? 1. Kalau siram apa bukan lagi sabun? Kalau keramas apakah tidak pakai shampoo? Jadi sabun, kemudian shampoo, perfume, kemudian pasta gigi itu termasuk kosmetik. Nah, Bapak Ibu, termasuk nanti soal kita akan bahas mengenai obat. Karena Rasul bersabda bahwa Allah menciptakan penyakit dan obatnya, dan menjadikan bahwa tiap-tiap penyakit ada obatnya. Tetapi berubahlah, tetapi janganlah berubah dengan sesuatu yang diharamkan. Nah, kita mulai dari pendahuluan bahwa kecantikan itu memang, dan keindahan itu alami, itu menjadi sangat indah sempurna apabila dialami. Dan Allah itu kan indah dan menyukai keindahan. Nah, oleh karena itu sesuatu yang alami itu ternyata sangat cantik, seperti kecantikan Gunung Fuji yang sangat anggun begitu. Saya kira kita semuanya pernah melihat Gunung Fuji, meskipun lewat gambar saja. Nah, paling tidak ketika ditanya orang lihat Gunung Fuji, pernah di mana? Di Masjid Al-Firdaus. Kan sekarang lihat Gunung Fuji. Nah, jadi kecantikan itu semakin indah manakala dialami, tetapi manusia seringkali masih ingin dipoles lagi dan seterusnya, masih ingin tampil lebih sempurna lagi dan seterusnya. Bahkan di Quran surat Al-A'raf, Allah meminta kita menggunakan pakaian yang baik ketika kita sholat. Artinya berpenampilan yang baik ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka Bapak Ibu, kita akan bahas titik kritis berharap pada kosmetika dan obat. Namun sebelum ke situ kita akan bahas kenapa kita perlu obat dan kenapa juga ada orang yang awet muda. Saya lihat di sini wajah bapak-bapak ini seperti 17 tahun, padahal aslinya sudah 71 tahun. Setiap hari ternyata memang sel dan DNA kita ini berganti. Setiap hari ada sel, juga termasuk jaringan dan DNA kita yang rusak kemudian berganti setiap hari. Nah, jika pergantian sel itu lebih cepat daripada kerusakan sel, maka kita awet muda. Sebaliknya,
kalau kerusakan sel lebih cepat daripada regenerasi, kita cepat tua. Nah, orang-orang barat yang biasa makan daging babi, yang biasa merokok, yang biasa minum minuman keras, mereka cepat tua. Sebaliknya kita di Indonesia, terutama orang Islam, ini awet muda. Kenapa? Karena kita tidak pernah minum minuman keras, tidak pernah makan daging babi apalagi lemaknya tebal, kemudian tidak pernah merokok dan seterusnya. Dan ketika kita ada problem, kita kembalikan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bersujud, kita zikir, kita menjadi tenang. Orang-orang barat ketika mereka ada problem, mereka lari ke diskotik, mereka kembali ke minuman keras, semakin rusak tubuhnya. Nah, oleh karena itu memang kalau kita kepingin awet muda, maka hendaknya kita menghindari berbagai macam penyebab tua dengan cepat tadi ini, seperti minuman keras, seperti daging babi yang lemaknya tebal. Bapak Ibu, kenapa kok nyinggung lemak babi? Karena lemak babi itu memiliki sifat mudah mengalami oxidative sensitivity. Apa itu? Oxidative sensitivity berasal dari kata rancid. Rancid itu penging. Jadi rancid itu kepengian. Nah, kalau oxidative sensitivity adalah kepengian karena proses oksidasi. Nah, kalau oksidasi, maka sel itu cepat rusak dan mudah berubah menjadi sel kanker. Nah, maka ketika orang barat itu sering makan daging babi yang lemaknya tebal, maka mereka lebih mudah kena kanker. Maka tidak sedikit orang-orang barat yang kemudian kena kanker. Nah, kemudian Bapak Ibu, kita memperbanyak makan makanan yang mengandung senyawa antioksidan yang tinggi, terutama dari buah-buahan dan sayur yang berwarna. Di sini kita lihat ini buah apa namanya? Dan pasar montol itu katanya benar-benar raspberry. Kemudian yang ini blueberry. Kalau ini blackberry, tetapi tidak bisa untuk mengirim pesan. Kalau ini strawberry. Nah, semakin gelap warnanya, semakin banyak senyawa antioksidannya. Seperti teh bunga rosella, ada yang merah, ada yang ungu, yang itu lebih tinggi antioksidannya. Kemudian termasuk seperti Bapak Ibu ini buah atau sayur? Apa ini? Paprika. Paprika itu ada yang hijau, ada yang kuning, ada yang orange, ada yang merah. Ada yang kuning, ada yang merah. Nah, paprika yang kuning itu senyawa antioksidannya lebih tinggi daripada yang hijau. Yang orange lebih tinggi daripada yang kuning. Yang merah lebih tinggi lagi daripada yang lain. Ketela itu ada yang putih, ada yang kuning, ada yang ungu. Yang kuning antioksidannya lebih tinggi daripada yang putih. Yang ungu yang paling tinggi. Nah, semakin tinggi antioksidannya, senyawa antioksidannya, maka semakin bagus untuk melindungi tubuh kita dari kerusakan sel dan yang lain-lain. Maka tidak heran zaman dulu orang Sunda itu terkenal sangat cantik karena biasa mengkonsumsi sayur-sayuran yang segar, yang berwarna dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu, kita akan bahas titik kritis pada kosmetika dan obat. Tapi ada hadis yang sangat penting yang sering kita sampaikan bahwa Rasul bersabda perkara yang halal itu jelas dan yang haram juga jelas. Namun di antara keduanya yang sama-sama tidak banyak orang tahu. Nah, maka daging babi haram kita paham. Kemudian bangkai ayam, bangkai sapi, bangkai kambing itu haram kita paham. Kemudian darah binatang diharamkan dikonsumsi kita juga paham. Minuman keras tidak boleh kita konsumsi kita paham. Tapi kalau sudah sampai kosmetik, sampai ke obat, barangkali tidak banyak di antara kita yang mengetahui. Nah, oleh karena itu kita akan bahas titik kritis masuknya pada kosmetika dan obat. Kita lakukan dulu mulai dari kosmetik. Bapak Ibu, tidak sedikit sekarang ada kosmetik yang menggunakan plasenta. Plasenta itu apa? Plasenta adalah jaringan yang terbentuk ketika di rahim seorang wanita, atau mohon maaf di rahim seekor binatang yang melahirkan.
menciptakan organ yang namanya plasenta. Plasenta itu mensuplai zat gizi yang paling cocok untuk pertumbuhan janin. Maka kalau kita lihat bayi yang baru dilahirkan hingga berusia 5 tahun barangkali lebih sedikit, maka kulitnya itu sangat halus. Maka kemudian orang berpikiran ini kalau bisa dibuat jadi bahan kosmetik tentu jadi bagus sekali. Dan ternyata betul, ternyata benar. Yang jadi problem adalah plasenta itu pasti kalau tidak dari manusia, dari binatang. Tidak ada plasenta tanaman, tidak ada. Nah, maka potensi tidak adanya juga besar. Para ulama DNI sudah sepakat bahwa plasenta yang berasal dari organ tubuh manusia itu tidak diizinkan untuk dipakai. Pada Munas keempat tahun 2000 di Jawa Barat diputuskan bahwa organ tubuh yang sudah keluar dari tubuh manusia tidak boleh dipakai lagi untuk bahan kosmetik dan juga obat. Nah, maka plasenta kalau berasal dari manusia tidak diperkenankan. Kalau dari grade yang berikutnya yang paling cocok di bawah grade dari manusia adalah dari babi. Kenapa? Karena kedekatan DNA binatang dan manusia yang paling dekat adalah babi. Maka plasenta sebagai pengganti plasenta manusia yang paling dekat adalah plasenta babi. Tetapi kita yang beragama Islam, kita sepakat dengan para ulama bahwa plasenta yang berasal dari babi hukumnya adalah najis dan haram. Nah, kemudian ada grade berikutnya di bawahnya adalah plasenta dari sapi. Memang tidak sebagus plasenta manusia atau babi, tapi lebih aman. Nah, lebih aman lagi tidak usah pakai plasenta. Kemudian yang kedua, cairan amnion. Cairan amnion itu adalah bahasa kita air ketuban. Dia dipakai sebagai buffer penyangga janin agar ketika seorang wanita yang hamil bermain olahraga, misalnya basket atau voli, lompat-lompat, itu jadinya enggak bentuk-bentuk mengandang. Wanita yang hamil kemudian lompat-lompat kan enggak ada. Nah, jadi air ketuban atau amniotic liquid itu sebagai penyangga janin atau buffer di dalam rahim. Nah, juga dipakai sebagai lubrikan pelicin ketika janin dilahirkan, tetapi juga membantu memberikan nutrisi kulit yang bagus. Maka tidak sedikit juga sekarang ada kosmetik yang menggunakan air ketuban. Nah, sekali lagi kalau sudah keluar dari tubuh manusia, air ketuban tidak diperkenankan dipakai. Kemudian kolagen, protein jaringan ikat, ini juga tidak ada yang dari tanaman, semuanya dari manusia atau binatang. Bapak Ibu, dulu pernah orang menyanggah mosok plasenta atau area ini dipakai kosmetik, bukannya kemudian dikubur. Ya, saya jawab, ya memang kalau di Indonesia, terutama di Jawa, setelah seorang wanita melahirkan, yang keluar pertama kali apa ya? Bapak Ibu, kalau bayi lahir itu yang pertama kali keluar apa ya? Setelah itu keluar, kemudian organnya apa? Tangan atau kaki? Tangan dulu, salaman atau dulu? Karena sudah tidak apa-apa, kepala dulu ya. Nah, kalau kaki dulu itu berarti ada kesalahan posisi. Nanti akan mengganggu persalinan karena tangan akan ketahan di atas. Maka biasanya sebelum saat penting melahirkan itu harus tepat dengan USG sehingga kalau posisi belum diputar itu sudah diputar, kepala diputar ke bawah. Kenapa kalau janin kepalanya di bawah, kenapa kok tidak kepelopokan? Kenapa masih bisa bernafas dan tumbuh? Karena janin belum bernafas menggunakan hidung. Kenapa? Ya, karena paru-paru, jantung, dan organ tubuh belum berfungsi. Nah, kalau sudah dilahirkan, kemudian nangis, maka jantungnya aktif, kemudian memompa darah kemana-mana termasuk ke paru-paru. Nah, ketika belum lahir, ya, hidung belum berfungsi, maka kemudian setelah dilahirkan akan dibantu dibersihkan dengan bukan vacuum cleaner ya, tapi masuk vacuum cleaner yang disedot pakai. Nah, kemudian Bapak Ibu, kolagen juga sama. Kolagen dan elastin ini kalau dari manusia tidak diperkenankan, kalau di binatang, binatangnya apa? Kalau dari babi tidak boleh, kalau sapi boleh. Kemudian alatoid, Bapak Ibu, kalau di Indonesia ini mulai banyak dipakai. Dulu yang paling banyak memakai itu di orang-orang di Eropa,
lotion, kemudian di pasta gigi dan yang lain. Nah, alkohol ini ternyata selain dari wangi juga ada dari air seni anjing atau urin, kemudian cacing tanah, dan kalau nabati dari kulit gandum. Nah, kalau nabati nggak ada masalah, kalau dari urin anjing tentu najis. Nah, kalau cacing tanah, kalau kita tidak jijik kita boleh. Termasuk di glycerin ini senyawa turunan lemak, banyak dipakai di lotion, body lotion, kemudian facial lotion dan yang lain. Nah, glycerin ini adalah senyawa turunan lemak, maka status skalanya tergantung dari lemak yang dipakai. Kalau dia berasal dari lemak nabati nggak ada masalah. Kalau dari lemak hewani, maka hewani apa? Kalau dari babi jelas dia najis, kalau dari sapi nggak ada masalah. Dulu pernah kami sabun ini katanya pakai lemak babi. Nah, saya tidak tahu itu benaran atau rumor saja, tetapi sampai hari ini sabun ini tidak punya sertifikat halal. Padahal di Indonesia ada banyak sekali sabun yang bersertifikat halal. Kemudian vitamin, kita cukupkan saja karena waktunya mepet. Nah, pertanyaan yang paling sering ditanyakan orang, bagaimana dengan hand body lotion, facial lotion, dan perfume yang beralkohol? Itu halal atau haram? Bapak Ibu silakan panjenengan diskusi dengan kanan kiri panjenengan 3 menit saja. Tolong dibahas kosmetik yang beralkohol itu halal atau haram. Silakan diskusi dengan kanan kiri panjenengan. And body lotion, facial lotion, minyak wangi, perfume yang beralkohol itu halal atau haram. Silakan 3 menit diskusi. Nanti saya akan bertanya panjenengan yang berpendapat itu halal, saya minta arahan. Yang berpendapat halal, saya minta arahan. Tidak boleh abstain. Kalau abstain nanti maju ke sini pusat. Baik, sudah 3 menit karena 3 menitnya Alvin terus cepat. Bapak Ibu yang berpendapat minyak wangi, perfume, kemudian hand body lotion, facial lotion yang beralkohol hukumnya adalah haram. 1, 2, 3, 4, 5. Awas tidak boleh abstain. Ulangi. Bapak Ibu yang berpendapat bahwa minyak wangi, facial lotion, dan body lotion yang beralkohol hukumnya haram, katakan 1, 2, 3. 3 orang. Yang berpendapat halal, angkat tangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 35, 127. 923. Nah, Bapak Ibu, para ulama sepakat bulan dan tidak berbeda pendapat bahwa minyak wangi atau perfume, kemudian hand body lotion, facial lotion yang beralkohol itu hukumnya haram diminum. Tidak boleh diminum karena dia beralkohol. Betul ya Ustaz ya? Ini ada Ustaz yang asli ada di sini. Kalau saya jadi-jadian aja. Nah, tetapi apakah kemudian dia najis atau tidak? Apakah minyak wangi yang beralkohol itu najis? Apakah yang body yang ditambah dari alkohol itu najis? Bapak Ibu yang berpendapat itu najis angkat tangan. Yang berpendapat tidak najis angkat tangan. Yang bingung angkat tangan. Lebih banyak malah. Oke, Bapak Ibu. Para ulama ketika ditanya tentang kenajisan sesuatu maka akan dirujukkan pada Quran dan hadis. Apakah ada ayat Quran ataupun hadis yang menyatakan bahwa inama tertentu najasun? Nah, sekarang kita buka di Quran maupun di hadis, adakah ayat Quran maupun hadis yang menyebutkan ya ayyuhalladzina amanu innama al-qahlun najasun? Itu ada apa? Di sini banyak hadis Quran. Ada nggak sih? Tidak ada ya. Nah, ternyata tidak ada. Nah, karena tidak ada, maka tidak tepat kalau menajiskan alkohol. Bapak Ibu ada yang suka durian? Durian. Ada yang suka durian? 1, 2, 3, 4. Hanya sedikit ya. Kenapa hanya sedikit? Jangan khawatir. Saya cuma bertanya, tidak akan membelikan. Durian, sesat, lengket, nangka, cempedak, markisa itu kalau dia masak pohon sampai jatuh, itu kadar alkoholnya bisa 7-9%. Tapi tidak pernah ada yang maupun hadis yang menajiskan itu. Nah, karena memang tidak ada dalil tentang kenajisan alkohol.
Maka istilah alkohol di zaman Rasul belum muncul, baru muncul di generasi ketiga setelah sahabat Ar-Razi. Nah, oleh karena itu memang para ulama sepakat bahwa minyak wangi dan body lotion yang beralkohol itu tidak najis. Ini penting karena kalau najis maka kita harus bersihkan, harus sucikan sebagaimana mencuci najis tergantung tingkatannya. Baru masih ingat ya, di Quran Al-Maidah 90 itu memang ada ayat Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal anshabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Nah, di situ ada istilah khamr, kemudian rijsun. Nah, ada orang yang menyamakan itu dengan alkohol kemudian najis. Nah, mohon maaf Bapak Ibu, yang namanya khamr dengan alkohol itu tidak sama. Alkohol dan khamr tidak sama. Di sirsa lengkeng durian tadi ada alkohol, itu bukan khamr. Khamr adalah makanan atau minuman yang kalau kita konsumsi akal kita tertutup. Kemudian tadi di ayat itu disebutkan mengenai rijsun, bukan najasun. Rijsun itu kotor, kalau najasun itu najis, jadi beda. Nah, maka Bapak Ibu, ulama sepakat penggunaan kosmetik yang beralkohol itu boleh asalkan tidak diminum. Kemudian cacing, Bapak Ibu masih ingat pelajaran SMA kelas 11 semester tahun kedua. Di pelajaran tentang cacing itu ada pelajaran bahwa cacing terutama hematodermites itu memiliki 3 macam pigmen warna darah. Ada yang merah, ada yang bening, yang unpigmented, dan yang hijau. Nah, pigmen darah yang hijau itu fluorescence. Saya ingat dulu pernah latihan SAR di Lereng Merapi. Tengah malam jam 1:30 saya terbangun karena dingin sekali. Kemudian semuanya gelap, tetapi saya lihat di rumput itu ada hijau-hijau yang bergerak gitu, seperti mengalir, tetapi pelan. Ini apa? Kemudian saya cari baterai, ternyata itu adalah cacing yang keinjak. Badannya terbuka, darahnya keluar. Kemudian setelah saya matikan kembali semuanya hitam kecuali itu hijau. Fluorescence itu dalam bahasa kita apa ya? Glow in the dark. Seperti di lantai pesawat itu kan ada garis untuk memandu kita kalau keluar di kondisi darurat. Jadi ketika gelap itu dia memancarkan sinar hijau. Nah, darah cacing itu ada yang memiliki efek fluorescence yang warnanya hijau. Nah, ini kemudian dipikir oleh para ahli kosmetik di Jepang, kalau bisa dipakai untuk bahan lipstick itu bagus sekali. Dan ternyata betul, efeknya adalah ketika dipakai untuk bahan lipstick itu dia sangat merah, sangat merah. Dalam bahasa Jawa itu orang menyebutnya kui jambe apa pelotopan, kui lambe apa setopan, karena merahnya luar biasa. Tapi Bapak Ibu, terkait dengan ini saya harapkan panjenengan kalau besok jago manten malam-malam, kemudian listrik mati karena tidak kuat menahan beban terlalu banyak, kemudian semuanya hitam, terus ada hijau-hijau dua, itu jangan takut, itu bukan monster, tapi itu bibir ibu-ibu yang pakai kosmetik. Jangan takut. Kemudian adakah yang butuh merek-merek kosmetik yang bersertifikat halal? Tidak ada. Yang butuh berapa orang? Oh, gak ada yang butuh, ya sudah kita simpan ini, kita lewati. Oh, ada. Oke. Ada beberapa merek kosmetik yang bersertifikat halal dan sekarang Bapak Ibu luar biasa banyak sekali. Nah, tinggal kita pilih. Kalau dulu cuma ada 3, hanya ada Wadah, kemudian Purbasari dan Kana. Sekarang sudah banyak sekali. Contohnya untuk pembersih wajah ada Camilla, Purbasari, restorasi wajah, macam-macam. Krim pelembab dan seterusnya, sebabkan saja. Nah, ini aja lah. Sekarang sudah ini data 2 tahun yang lalu. Sekarang lebih banyak lagi. Ada Mustika Ratu, Makapila, kemudian Sari Ayu, Mustika Ratu, kemudian di studio, kemudian Sari Ayu, Makapila, Karen Colors, Lantulip. Lantulip itu dulu haram, dulu karena menggunakan plasenta manusia, tetapi sudah ganti sejak 2008 kalau tidak salah sudah ganti menggunakan
katedral skin dan seterusnya. Barangkali yang paling penting nomor 18. Nomor 18 ini ada sumber ayu. Sumber ayu sudah punya sertifikat halal. Yang belum adalah sumber kencono. Eka Mira itu belum. Langsung jaya. Nah, kemudian Bapak Ibu, kita lompat ke bandara pada obat. Nah, kita bahas karena Rasul sekali lagi menekankan bahwa kalau kita sakit kita diminta untuk berobat, tetapi tidak boleh berobat dengan sesuatu yang diharamkan. Dan Allah tidak menjadikan kesembuhan kita dengan bahan yang diharamkan. Rasul berkata demikian. Nah, maka mari kita lihat Bapak Ibu, titik kritis kemungkinan masuknya bandara pada obat. Yang pertama, khamr. Khamr adalah makanan atau minuman atau cairan yang memiliki efek memabukkan ketika kita konsumsi. Contohnya ada whisky, brandy, scotch, wine, kinam, bir dan seterusnya. Termasuk etanol itu juga memiliki efek memabukkan. Maka etanol atau etil alkohol tidak boleh ditambahkan pada obat. Para ulama dari mazhab Syafi'iyah sepakat bahwa yang namanya etanol atau etil alkohol tidak boleh ditambahkan pada obat, apalagi diminum secara langsung. Termasuk anggur kolesom ataupun arak ini kan kadang ada di orang jualan jamu tradisional. Nah, Bapak Ibu mohon hati-hati kalau panjenengan untuk obat atau obat cair, mohon dipilih yang tidak menggunakan etanol atau etil alkohol. Contohnya apa? Contohnya ada ini data 2001 September, Obia Kopi itu 2% penambahan alkoholnya. Kemudian Excedrin 2,5%, Bisolvon, Elixir itu 3,72%, Boots, Expectorant 6%, Actifed 6,7%, Actifed yang pereda batuk ini 9,9%, Rekor masih di fix Formula 44 10,5%. Nah, etanol di sini dipakai bukan sebagai bahan obat. Saya ulangi, bukan sebagai bahan obat karena tidak ada efek obat pada etanol. Dia hanya dipakai sebagai pelarut agar bahan-bahan atau adonan bahan itu menjadi larut dengan baik. Bapak-bapak, ibu-ibu masih ingat zaman dulu obat flu cair, obat batuk cair itu pasti ada tulisan kocok terlebih dahulu, masih ingat ya? Sekarang jarang kita lihat itu. Kenapa? Karena ada alkohol, dia pelarut. Nah, tetapi obat-obatan yang menggunakan alkohol biasanya tidak ada tulisan kocok terlebih dahulu. Nah, lalu apakah semua obat flu cair itu beralkohol? Ini ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 8 ya? 8. Banyak. Ini banyak apa sedikit? Banyak. Lalu apakah semua obat flu cair beralkohol? Ternyata tidak. Ada yang lasarin, Alex Victoran, Ikatril, Sanapil, Sanmol, Panadol, ini semuanya tidak menggunakan etanol atau etil alkohol. Bahkan sekarang sudah ada 5 merek obat batuk yang memiliki sertifikat halal resmi. Contohnya ada Obing Herbal, ini dipakai di obat standar dokter haji. Kalau Bapak Ibu berangkat haji, zaman dulu obatnya ada OBH. Orang mengatakan OBH itu singkatan dari obat batuk haji, padahal obat batuk hitam. Tapi kemudian kemenang mengetahui ternyata pakai alkohol, maka kemudian dicoret dan diganti dengan obat lain yang tidak menggunakan alkohol. Nah, waktu itu obat batuk yang memiliki sertifikat halal hanya satu, yaitu OB Herbal. Maka ini menjadi obat standar yang ada di koper atau setkes dokter Kloter. Nah, kemudian yang kedua yang dapat sertifikat halal dan spesial. Yang ketiga ada Kaf Herbal Kaf. Kemudian lain misalnya di Bapak Rasulullah pernah bersabda dalam sebuah hadis yang diciptakan oleh Abdul Wahid Al-Laitsi, dia mengatakan bahwa Rasul bersabda, setiap bagian dari tubuh binatang yang terpotong ketika hewannya masih hidup maka ia adalah bangkai. Nah, maka misalnya Bapak Ibu panjenengan dibantu di sini memelihara sapi, ya. Ada uang misalnya 10 juta, kemudian pengen membeli sapi, sepasang sapi jantan dan betina yang masih remaja, gitu. Umurnya kira-kira sama, kemudian dipelihara di satu kandang yang sama. Selama 2 tahun dipelihara, mereka tumbuh. Nah, bersama dengan tumbuhnya, maka tumbuh pula butir-butir cinta di antara mereka berdua, antara sapi jantan
setelah mereka dewasa, di puncak perasaan cinta mereka, tiba-tiba si pemilik sapi butuh anggaran kira-kira 15 juta bingung untuk biaya kuliah anaknya. Nah kemudian dijuallah salah satu sapinya. Bapak Ibu, kalau menjual sapi itu yang dijual yang jantan atau yang betina? Yang jantan. Kenapa yang jantan? Karena si jantan tidak bisa beranak. Nah kalau yang betina yang dijual nanti nah makanya dijual yang jantan, tinggal yang betina. Kalau betina kan bisa dikawinkan dengan logam, maksudnya kalau yang suntik itu kan. Nah Bapak Ibu, si betina melihat si jantan dituntut keluar, tapi sejak saat itu dia tidak lagi melihat pujaan hatinya. Maka kemudian dia galau, risau, dia patah hati, kemudian dia melarikan diri, lari ke pada, terus lari sejauh-jauhnya sampai rel kereta api. Dia jalan ke timur, menyusuri rel kereta api. Nah kemudian orang-orang berteriak, sapi, pinggir, ada kereta. Tetapi karena dia pikirannya bergalau, dia tidak mendengarkan. Nah kemudian dia merasakan tanah yang dia injak bergetar. Dia lihat ke depan ternyata ada kereta api, aku labu dari timur. Nah dia segera pinggir menepi, tapi terlambat. Kaki kiri yang belakang kesambet otomotif lepas. Nah paha kiri yang lepas itu statusnya adalah bangkai, karena dia terpotong ketika hewannya masih dalam keadaan hidup. Maka jelatin ini kalau dibuat dari tulang atau kulit sapi atau binatang halal yang lain, tetapi diperoleh dengan cara yang tidak halal, tidak bisa secara syar'i, maka hukumnya adalah haram. Kemudian gliserin, ini juga gliserin tadi apa gliserin dan gliserol itu senyawa turunan lemak. Status skalanya tergantung lemak yang dipakai. Nah, gliserin ini banyak dipakai sebagai perangkat cangkang kapsul. Di kapsul itu kan ada yang utuh, ada yang sepasang. Jadi dibuka, obatnya dimasukkan, kemudian ditutup. Nah, biar tidak lepas, itu dilem. Nah, lemnya itu bukan menggunakan upah atau segar, asli, tapi menggunakan gliserin. Nah, sekali lagi gliserin statusnya adalah syubhat tergantung asalnya. Kalau dia dibuat dari lemak nabati, gak ada masalah. Kalau lemak hewani, hewan apa? Kemudian plasenta sama dengan yang tadi. Plasenta Bapak Ibu ini ternyata juga dipakai di obat luka bakar dan obat pelancar ASI. Jadi bapak-bapak yang sudah menikah, juga sudah menikah dan sudah pernah punya anak tentu paham. Produksi ASI itu dipengaruhi oleh banyak faktor. Tetapi secara alami ternyata perasaan ability atau keibuan itu membuat ASI lebih lancar diproduksi. Ini penting terutama untuk mas-mas yang belum menikah, harus mengetahui sehingga kemudian besok ketika istri setelah melahirkan menyusui itu harus benar dalam bersikap. Bapak Ibu, kalau seorang wanita itu tenang, tentram, damai, itu produksi ASI-nya lancar. Apalagi kemudian suaminya datang, dek mau nggak kalau tak beli HP Samsung S20 misalnya? Kalau ada, wah itu ASI-nya lancar ya. Atau dek mau nggak kalau tak belikan mobil baru? Itu langsung cuk sebuah meter ASI-nya. Tetapi kalau suami mengatakan dek, apa ini? Aku punya utang sebenarnya 30 juta, itu ASI-nya terus seret. Apalagi kemudian mengatakan, waduh ASI menyusui, boleh nggak kalau pastikan lagi? Nah maka ini penting, masih muda, jangan salah mengucapkan kata-kata di hadapan istri tercinta. Kemudian Bapak Ibu, berikutnya urin. Beberapa orang percaya urin sebagai obat, tapi para urolog ahli urin di RSCM, Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, tidak percaya kalau urin itu ada unsur obat di situ. Memang ada senyawa N sebagai prekursor protein, tetapi kebanyakan yang ada di urin adalah racun yang kemudian tidak ada efek obat yang signifikan di urin. Maka jangan percaya dengan urin sebagai obat, apalagi urin statusnya adalah najis. Bapak Ibu, mohon maaf, pipis bayi laki-laki yang baru minum ASI saja itu najis apa tidak? Kalau pipis bayi perempuan yang baru minum ASI saja itu najis apa tidak? Ulangi, Bapak Ibu, pipis bayi perempuan yang baru minum ASI saja najis apa tidak? Yang baru dapat najis angkat tangan.
Yang berpendapat tidak najis angkat tangan. Oke. Bagi yang lupa saja barangkali, pipis bayi laki-laki yang baru minum ASI saja itu tidak najis. Ada yang najis, ya najis ringan. Najis ringan cara membersihkannya caranya ringan, yaitu tangan dibasahi air kemudian dipercik selesai. Tetapi kalau bayi laki-laki ini sudah makan makanan yang lain, misalnya tengkleng, kemudian sate, makan, misalnya gulai, pecel, maka pipisnya sudah najis. Beda dengan pipis bayi perempuan sejak lahir sampai dewasa, pipisnya adalah najis. Maka termasuk urin di sini, statusnya adalah najis. Yang terkena urin itu harus dibersihkan sebagaimana membersihkan najis. Bapak Ibu, tadi pipis bayi perempuan yang baru minum ASI saja itu najis. Apalagi pipis bayi perempuan yang usianya sudah 30 tahun, 40 tahun itu juga najis. Nah, itu termasuk najis ringan atau najis berat? Urin wanita itu termasuk najis ringan atau najis berat? Najis sedang. Berat itu kan najis yang cara mensucikannya berat, yaitu dicuci 7 kali dengan air dan salah satunya dengan tangan. Yang masuk dalam kategori itu adalah bagian yang basah dari perbedaan najis. Nah, pipis atau urin perempuan dan laki-laki dewasa itu statusnya adalah najis sedang. Cara membersihkannya adalah dengan cara dicuci hingga hilang warna, bau dan bukan rasa, pipis itu. Kemudian sodium ini banyak dipakai untuk menurunkan dapat-dapat pada pembuluh darah, penderita stroke, jantung koroner dan seterusnya. Nah, ada bahan yang dari babi. Nah, lalu bagaimana statusnya? Karena dia dipakai untuk menurunkan dapat-dapat di dalam tubuh. Nah, kalau tidak ada bahan lain yang lebih halal, maka penggunaan sodium dari babi diizinkan. Tetapi kalau ada bahan lain yang setara fungsinya, maka tidak boleh digunakan. Kemudian insulin Bapak Ibu, ada yang dari manusia, ada dari babi, ada dari sapi. Yang dari babi itu hanya sisa asam amino yang berbeda, maka spesifik banyak dipakai. Nah, data dari International Diabetes Federation 2003, maaf saya belum dapat yang dapat baru. Insulin manusia yang dipakai sampai 70% dari babi atau bovine, insulin 2% yang bovine, insulin dari sapi 8%, campuran bovine dan porcine itu ada 5%. Nah, contoh yang dari babi, hybrid porcine. Hybrid itu ada yang bovine, ada yang porcine, ada yang dari babi, ada yang dari sapi. Tetapi info terbaru menarik Bapak Ibu, di Swedia sudah dikembangkan insulin dari gandum. Mudah-mudahan nanti berkembang pesat industrinya dan ini jadi menyelesaikan masalah bagi kita yang beragama Islam, karena kalau dari nabati tidak ada masalah. Vaksin ini ulama dari madhab vaksin macam-macam ya. Nah, kita khusus saja membahas barangkali tentang vaksin COVID. Nah, karena kondisinya, seperti kondisi ulama di MUI sempat memfatwakan vaksin Sinovac halal, kemudian AstraZeneca itu haram tapi boleh. Haram tapi boleh itu maknanya adalah fatwa yang disampaikan oleh Dr. Asrorun Ni'am itu ada 5 untuk AstraZeneca. Pertama, karena ada bahan yang diduga berasal dari babi, maka hukumnya adalah haram. Yang kedua, karena kondisinya darurat, maka dia menjadi boleh. Daruratnya di mana? Daruratnya adalah tidak ada vaksin yang pasti halal dalam jumlah yang cukup, sehingga kita balapan dengan mutasi virus. Kemarin di awal wabah sudah diingatkan kalau kita berlama-lama dengan COVID, maka dikhawatirkan akan bermutasi menjadi virus yang ganas. Kita barangkali ada yang sempat diambil Delta yang paling ganas dari yang ada. Barangkali ada yang kemarin sempat kena Omicron yang agak ringan gitu, tidak mematikan tetapi
maka harus segera divaksin semuanya agar kekebalan tubuh semuanya tinggi dan virus tidak bisa berkembang biak dan akhirnya selesai. Nah, karena darurat maka kemudian jadi boleh. Nah, haram tapi boleh maknanya adalah boleh. Kalau tidak dibolehkan maka ulama akan mengatakan haram dan tidak boleh. Tapi Bapak Ibu, mohon maaf, saya pernah nanya ke beliau ketika menyampaikan fatwa, sebelum menyampaikan fatwa tentang AstraZeneca, apakah dasar pertimbangan fatwa haram itu apa? Apakah audit atau dokumen? Ternyata hanya dokumen. Kami maaf dari ADPOM itu kalau mengaudit, kami mestinya berkunjung ke lokasi, ngecek semua bahannya. Nah, AstraZeneca itu tidak dicek, tetapi hanya berbasis dokumen. Nah, di dokumen itu ada bahan yang dulu dalam sejarah pembuatannya sempat bersinggungan dengan tripsin babi. Padahal dari pihak AstraZeneca sudah dipastikan tidak ada bahan dari binatang yang dipakai. Bahkan embrio binatang pun atau embrio manusia tidak dipakai. Tapi MUI karena hati-hati maka menggunakan informasi dokumen bahwa ada satu bahan yang dulu dalam sejarah pembuatannya sempat bersinggungan dengan tripsin babi. Maka kemudian fakta yang pertama adalah haram. Yang kedua karena darurat maka jadi boleh. Tetapi yang menarik fakta yang terakhir yang kelima disebutkan bahwa mengikuti program vaksinasi resmi yang pemerintah bagi umat Islam di Indonesia hukumnya adalah wajib. Wajib. Itu fakta MUI yang nomor 5. Nah, kenapa demikian Bapak Ibu? Ini agak beda dengan fatwa para ulama di Saudi, di Emirat Arab dan lain-lain. Karena memang beda mandat. Ulama-ulama di Indonesia, Filipina, Thailand, dan Yerusalem adalah ulama-ulama dari mandat Syafi'iyah, tapi yang dari Saudi, Emirat Arab mandatnya adalah Hambaliyah. Nah, beda mandat, beda pendapat. Ulama-ulama Syafi'iyah berpendapat kaidah fikih yang dipakai ketika ada bahan yang sempat bersinggungan dengan tripsin babi adalah haram, tetapi kalau darurat jadi boleh. Beda dengan ulama dari Batak Hambaliyah dan Hanafiyah. Hambaliyah itu ada di Timur Tengah, di Arab Saudi, Emirat Arab, Qatar, Bahrain, Kuwait dan sekitarnya. Kalau Hanafiyah ada di Pakistan, Bangladesh. Mereka berpendapat selain darurat itu ada lagi istihalah dan istifah. Istihalah itu adalah berubahnya untuk sesuatu karena perubahan karakter dari suatu benda. Yang namanya tripsin babi itu sudah sangat berbeda dengan daging babi, maka tidak dipermasalahkan. Bapak Ibu, adakah yang pernah dahar atau mundut coklat kerikil ketika haji atau umroh? Ada? Coklat kerikil itu buatan mana? Bukan buatan Saudi, tapi dari China, buatan China. Nah, kalau buatan China, kira-kira bahan pengemulsinya kira-kira turunan dari babi. Tapi kenapa diizinkan masuk ke Saudi? Karena yang namanya emulsifier itu sudah sangat berbeda dengan daging babi. Maka tidak dipermasalahkan oleh para ulama di Saudi. Nah, selanjutnya sejarah juga istinat. Istinat itu adalah bercampurnya benda najis dan haram yang sangat sedikit dengan benda halal dan suci yang sangat banyak, maka hilang sifat najis dan haramnya. Contohnya misalnya gini, kita berenang di kolam renang. Kolam renang itu kan airnya suci dan halal. Kemudian setelah lelah kita bersandar di kolam renang gitu ya, sambil menikmati air yang seger. Kemudian tiba-tiba air di depan pinggang kita ini kok berubah jadi hangat. Pak Ketawa ini pernah ngalami. Jadi pipis kan di kolam renang, tapi tidak pakai pengumuman ya. Pengumuman aku pipis enggak. Nah, urin yang keluar dari tubuh kita itu kan najis, tapi ketika dia bercampur dengan air yang sangat banyak maka hilang sifat haram dan najisnya. Kita kemudian berenang, kemudian menyelam sambil menyelam minum air, tidak masalah. Itulah istilah. Nah, maka kemudian ulama-ulama di bahkan di Uni Emirat Arab, ini Syekh Abdullah bin Bayyah, beliau ketua Darul Iftah, lembaga fatwa dari Uni Emirat Arab, bahkan dia mengatakan bahwa vaksin itu tidak termasuk dalam kriteria yang dilarang dalam ajaran Islam, meskipun mengandung zat babi. Karena situasi darurat dalam masa pandemi, zat babi digolongkan obat-obatan dan bukan makanan. Jadi tidak dipermasalahkan. Ada yang besar ini, Syekh Said
Pak Fauzan, teman-teman Salafi kan sangat berkomitmen dengan fatwa beliau. Dia sudah divaksin di bulan Februari tahun lalu. Kalau Syekh Abdurrahman As-Sudais, ini Imam Masjidil Haram Masjid Nabawi, beliau sudah divaksin COVID Maret 2021. Nah, terakhir Bapak Ibu, ini perlu kita cermati, karena kalau kita tidak paham kemudian kita menyebarkan berita-berita dusta tentang vaksin, kita bisa kena hukuman vaksin. Demikian, mudah-mudahan meskipun sedikit manfaatnya. Mohon maaf ini molor